I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Putri Yulina dengan NIM 22017089. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sastrawan perempuan dan perkembangan sastra anak. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan sastrawan perempuan, dimulai dari periode angkatan Balai Pustaka. Pada periode angkatan Balai Pustaka, peran yang dimainkan para sastrawan tersebut cenderung didominasi oleh kaum laki-laki. Karena adanya budaya patriarki yang sulit dihentikan, perempuan pada masa itu dianggap lebih baik jika hanya mengerjakan pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki melakukan pekerjaan publik. Periode selanjutnya adalah angkatan Pujangga Baru. Pada periode angkatan Pujangga Baru, muncullah beberapa sastrawan perempuan, caranya yang pertama, Sih atau Selaguri dengan nama samaran Sari Amin, menulis roman dan sajak-sajak, yaitu roman yang berjudul Kalau Tak Untung pada tahun 1933 dan Pengaruh Keadaan pada tahun 1937. Yang kedua yaitu Hamidah dengan nama samaran Fatimah H. Delais, menulis roman yang berjudul Kehilangan Mestika pada tahun 1935. Yang ketiga yaitu Adlin Afandi, menulis sandiwara berjudul Gadis Modern pada tahun 1941 dan Pembalasan pada tahun 1941. Yang keempat yaitu Saada Alim. Ia mendirikan dan memimpin redaksi majalah bulanan wanita Suara Perempuan. Karyanya yaitu cerpen yang berjudul Taman Penghibur Hati pada tahun 1941. Yang kelima yaitu Maria Amin, yang menulis sajak dalam majalah Pujangga Baru. Ia menulis dan mengumumkan beberapa prosa lirik yang simbolistis. Prosa berjudul Tinjaulah Dunia Sana, sajak berjudul Kapal Udara, Aku Menyingkira, dan Kekasihku Semua. Periode selanjutnya adalah angkatan 45. Setelah perang kemerdekaan atau sekitar tahun 50-an, muncullah nama-nama pengarang wanita lebih banyak. Di antaranya yang pertama adalah Ida Nasution, menulis beberapa buah esai yang dimuat dalam majalah-majalah. Yang kedua adalah Walujati atau Sepakat. Sajaknya yang berjudul Berpisah mendapat pujian dari Khairil Anwar sebagai sajak romantik dan roman berjudul Pujani pada tahun 1950. Yang ketiga, Es Surkia atau Kertapati. Ia menulis roman yang berjudul Kejatuhan dan Hati pada tahun 1950 dan menulis sajak berjudul Tandus pada tahun 1952. Yang keempat yaitu ST Nurani atau Sani. Ia menulis sajak cerpen, esai, dan terutama hasil sastra asing. Dalam sajaknya menggambarkan kewanitaan yang halus dan lembut, melukiskan perasaan sebagai ibu yang meratapi anaknya. Yang kelima yaitu Suwarsih Dijojo Puspito. Ia menerbitkan roma-roma yang ditulis dalam bahasa Belanda berjudul Buiten het Garel atau Di Luar Garis, yang menggambarkan kehidupan kaum pergerakan nasional Indonesia. Waktu pun bergulir dan berlanjut pada periode berikutnya yaitu pada angkatan 50-an. Pada angkatan 50-an ada salah satu pengarang wanita yang bernama N. Hadini atau Nur Hajati Sri Hardini. Ia menulis cerpen yang dimuat di majalah Kisah. Cerpen yang berjudul Dua Dunia pada tahun 1956. Cerpen-cerpennya menunjukkan perhatiannya terhadap kepincangan-kepincangan sosial. Dia juga menulis roman berjudul Hati yang Damai pada tahun 1961, Namaku Hiroko pada Sebuah Kapal, dan Labarkah. Periode selanjutnya adalah angkatan 60-an sampai 80-an. Perempuan pengarang mulai bertaburan di dunia sastra Indonesia. Yang pertama adalah Titi Said atau Ny Titi Raja Said Sadikun. Ia menulis cerpen berjudul Perjuangan dan Hati Perempuan pada tahun 1962 dan ia juga menulis cerpen Maria dan Kalimutu. Yang kedua yaitu S. Tejah Ningsih, menulis cerpen berjudul Dua Kerinduan pada tahun 1963. Yang ketiga yaitu Sugiyarti Siswandi, menulis cerpen yang dimuat dalam lembaran-lembaran Lekra. Ia menulis cerpen berjudul Surga di Bumi pada tahun 1960.
Yang keempat, Erni Siswanti Hutomo, menulis banyak cerpen yang dimuat dalam majalah sastra. Yang kelima, Titis Basino, menulis cerpen yang menggambarkan sifat dan tabiat wanita yang kadang-kadang tak terduga merupakan misteri. Yang keenam, Eni Sumargo. Ia menerbitkan roman berjudul Sekeping Hati Perempuan pada tahun 1969. Yang ketujuh yaitu Susi Amina Azizi. Ia menerbitkan sajak yang berjudul Seraut Wajahku pada tahun 1961. Kedelapan, Isma Sawitri. Kumpulan kuatrinnya yang diberi judul Kuatrin terdiri lebih dari 100 buah dan sedang menunggu penerbitan. Yang kesembilan, Tuti Herati Noorhadi, penulis mempergunakan nama Tuti Herati. Ia baru mengumumkan sajak-sajaknya pada tahun 1967 dalam Horizon, dan ia juga menulis esai. Periode selanjutnya adalah angkatan 90-an. Pada angkatan 90-an, muncullah sejumlah pengarang wanita yang semakin banyak. Ini berarti ruang bagi perempuan berkarya jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Kita dapat mengenal Dorothea Rosa Herliani, Nenden Lilis Aisyah, Ayu Utami, Helvi Tiana Rosa, Dewi Lestari, Jenar Maesa Ayu, Asma Nadia, Vira Basuki, Ana Maryam, Ratih Kumala, Dewi Sartika, Ani Sekarningsih, dan lain-lain. Tema-tema cerita yang mereka pilih pun beragam seiring perkembangan zaman. Pada periode 90-an, misalnya perubahan estetika sastra berubah sejak kehadiran novel Saman karya Ayu Utami. Ayu Utami begitu berani mengeksploitasi tubuh dan diksi-diksi yang menjurus kepada seks telah menyentak dunia sastra. Sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan diungkapkan di depan khalayak karena dianggap bersinggungan dengan nilai-nilai budaya timur yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya adalah perkembangan sastra anak. Yang pertama, pengertian sastra anak. Sastra anak adalah ungkapan perasaan seorang anak yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan dinikmati oleh anak-anak. Sastra anak juga merupakan karya sastra yang ditulis oleh orang dewasa dan diperuntukkan oleh anak-anak, atau karya sastra yang ditulis oleh anak-anak dan dinikmati oleh anak-anak. Sastra anak merupakan sebuah karya sastra yang menawarkan kesenangan dan pemahaman. Kurniawan mengemukakan bahwa sastra anak merupakan sebuah karya sastra yang ceritanya berkolerasi dengan dunia anak-anak dan bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosial anak. Yang kedua yaitu perkembangan sastra anak. Sastra anak di Indonesia mulai muncul awal tahun 70-an sampai sekarang. Dari tahun 70-an, sastra anak hanya dikenalkan kepada anak-anak dan masyarakat dalam bentuk teks atau buku. Sastra anak semakin dikenal karena kemajuan teknologi yang mempermudah menemukan bacaan cerita anak melalui media digital. Selanjutnya yaitu jenis sastra anak. Bentuk sastra anak yang terdapat di Indonesia sangatlah beragam, di antaranya seperti puisi, cerpen, novel, dongeng, dan fabel. Lukens mengemukakan bahwa secara garis besar, genre sastra anak terbagi menjadi 5 macam, yaitu fiksi, non-fiksi, puisi, sastra tradisional, dan komik. Baiklah, sekian materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking